Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Ayyuhal jamaah, fahayyikum bi tahiyyatil Islam wa tahiyyatul Islam bis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sejenak saya mengajak kepada kita sekalian, marilah kita hadirkan hati dan pikiran kita untuk mengkonsentrasikan perhatian kita pada pesan-pesan yang insya Allah ini bisa menjadi bahan renungan kita semuanya. Barangkali di antara jamaah yang hadir baru-baru ini pernah menerima beberapa pesan WhatsApp video. Kemarin ada seorang anak diberitakan gara-gara hanya bangunkan ibunya sahur, ibunya jengkel, ambil pisau tusuk anaknya di leher, batang leher, ngucur darah. La ilaha illallah. Di Sumatera Utara terbaru lagi beritanya. Ini bulan Ramadan. Seorang istri jengkel sama suaminya, terluka hatinya, suaminya pergi tinggalkan rumah. Istrinya tidak tahan dengan kondisi mental yang barangkali imannya kurang. Dia sediakan racun, diminumkan kepada dua anaknya, berbusa mulut anaknya mati, dia gantung diri. La ilaha illallah. Bulan puasa juga ketangkap suaminya sholat tarawih, istrinya bawa berondong ke dalam rumah. La ilaha illallah. Ada apa dengan negeri ini? Kondisi ketahanan keluarga di negeri kita sedang menandakan lampu kuning. Di negeri ini bukan karena kemiskinan masalahnya, tetapi jamaah sekalian, mari kita simak. Di dalam Al-Quran, sebuah negeri itu, jamaah sekalian, kalau keluarganya bagus, tatanan keluarganya berdiri di atas fondasi nilai Quran, iman, takwa, inilah yang akan menjadi pilar sebuah negeri agar supaya Allah bukakan la fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ard. Tapi apa kata Allah di dalam Al-Quran? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Banyak yang dustakan ayat-ayat Allah, banyak yang merendahkan nilai Quran. Al-Quran menjadi tidak penting sebagai pondasi keluarga, padahal Al-Quran itu jadi sumber kekuatan iman bagi seorang muslim. Istri karena kurang iman, jengkel sama suaminya, pikirannya jadi pendek, dia bunuh anaknya, dia gantung diri. Naudzubillah min dzalik. Karena keadaan mental yang kacau, lagi tidur enak, dibangunkan anaknya, dia marah, ambil pisau tusuk leher anaknya. Nangis anaknya sambil ngucur darah di leher. Ya Allah, ada apa dengan negeri ini? Kitalah yang sebenarnya kalau mau memperhatikan, mau merenungkan jamaah sekalian, di negeri ini sedang terjadi sikap yang merendahkan nilai-nilai Quran. Keluarga kering dari nilai-nilai Quran. Berapa tahun lalu saja, jangankan tahun ini, berapa tahun lalu kami pernah dapat data dari seorang teman kepala pengadilan agama di Limboto.
Belum cukup setahun kasus perceraian di Gorontalo itu sudah 800 pasang. Artinya apa? Ada 800 lebih janda dalam tidak cukup 1 tahun. Alasan ekonomi lah, alasan pilihan politik lah, alasan orang ketiga lah. Ini bukan karena tidak ada, bukan karena miskin, bukan karena tidak punya uang, tapi karena kurang iman, miskin iman, keluarga jadi berantakan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, maka ini yang saya inginkan kita semuanya merenungkan keadaan ini. Mari kita coba kembalikan nilai-nilai Quran itu di dalam keluarga kita. Mau mulai dari mana? Jemaah sekalian, tidak usah cari jauh-jauh. Nabi sudah katakan kepada kita, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian, kata Nabi, yang mempelajari Al-Quran dan dia mengajarkannya. Tapi sayangnya banyak orang tua yang mengabaikan pesan dari Nabi. Mereka, orang tua, tidak mau mengambil bagian daripada pesan hadis ini. Lebih senang dengan uangnya bayar guru ngaji, antar ke rumah Quran. Ini tanggung jawab guru ngaji, bukan tanggung jawab orang tua. Padahal kalau kita mau berpikir jamaah sekalian ya, tidak usah mengajarkan orang sampai tahu baca Quran. 1 huruf dia ajarkan. Huruf apa? Alif. Huruf alif itu sudah dihitung Imam Syafi'i ratusan tahun lalu, ribuan tahun lalu. Dalam kitab Majmu'ul Ulum karya Imam Syafi'i, dalam 1 kitab Al-Quran itu ada 48.740 huruf alif. Huruf terbanyak dalam Al-Quran. Coba kalau ada orang tua yang sadar betapa alif saja yang dia titip ke dalam otak anaknya, sekali anaknya khatam Quran, ada 48.470 kebajikan tercetak. Orang tua tidak baca Quran, tapi anaknya saja. Kata Nabi apa, jamaah sekalian? Nabi tidak katakan alif lam mim 1 huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Nabi katakan jamaah sekalian, siapa yang baca Quran maka diganjar padanya setiap 1 huruf itu 1 kebaikan. Wal hasanatu asyru amsalihha, dan 1 huruf itu 1 kebajikan itu dilipat gandakan 10. Jadi kalau sudah 48.000 sudah lebih dari 150.000 kira-kira. Kalau alif lam mim ini 3 huruf terbanyak dalam Al-Quran. Alif lam mim itu sudah lebih dari 100.000 Pak. Coba orang tua yang sadar 3 huruf ini saja yang pertama kali dia yang pertama kenalkan ini kepada anaknya. Masya Allah, setiap anaknya khatam 100.000 kebajikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Di bulan Ramadan 700.000 kali lipat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka mari kita sadari, kita mulai dari hal yang sederhana. Kalau tidak mampu menanamkan nilainya jamaah sekalian, bacakan terjemahan Quran kepada anak-anak kita setiap mereka melakukan kesalahan. Ingatkan mereka dengan teguran Al-Quran saat mereka sedang lalai jamaah sekalian. Ini karena kita sendiri yang mau jauh dari Al-Quran. 4 jam sehari anak-anak kita dengan gadget, HP. Lihat apa yang terjadi. Mental mereka, otak mereka terbentuk dengan pola pikir yang ada dalam game yang sedang mereka genggam itu. Apa yang terjadi kemudian? Inilah generasi yang terbentuk hari ini. Generasi yang berotak keras. Sedangkan kita sendiri, bagaimana penghargaan kita terhadap Al-Quran? Jangankan orang tua jamaah sekalian. Di negeri ini masyarakat sudah lazim kita lihat begitu luar biasa menghargai penyanyi dangdut. Cita-cita atas 1 kali naik panggung, pernah ke Gorontalo, itu 80 juta lebih dia bawa pulang. 1 kali dia goyang, tidak sampai 1 jam. 83 juta rupiah. Belum Inul Daratista. Tapi begitu ada yang ngaji jamaah sekalian, anak kita ngaji di panggung, di pembukaan acara, kita bayar berapa anak itu kalau dia ngaji? Dia bacakan Quran, kita bayar 1M sampai 3M. Berapa 1M? Makasih Ut ya. Makasih Ut ya. Makasih Ut ya. 3 kali makasih, 3M itu. Di mana penghargaan kita terhadap Al-Quran? Jamaah sekalian rahmati Allah, mari kita renungkan
ada persoalan terhadap sikap kita mengagungkan nilai Quran itu di tengah keluarga kita. Jadi sadari satu huruf aja. Coba kita anak muda ini, daripada cetak itu baju kaos dengan hal-hal kata-kata yang tidak ada maknanya, coba cetak huruf alif aja. Ini huruf dalam Al-Quran, terbanyak dalam Al-Quran. Andai ada yang mengenal huruf itu dari cetakan kaos kita, itu orang bawa sampai mati, dia tiap baca Quran itu jadi pahala kita juga. Huruf terbanyak dalam Al-Quran 48.740 huruf. Seluruh huruf Al-Quran sudah dihitung Imam Syafi'i ada 1.027.000 huruf. Masya Allah. Coba kalau 1 juta aja 10 kali lipat, 700 kali lipat di bulan Ramadan. Dahsyatnya pahala Allah. Andai kalau pahala ini diturunkan dalam bentuk bingkisan dan benda-benda, bumi tidak sanggup memikul seluruhnya jamaah sekalian. Olehnya itu Allah kasih kita pahala, kelak nanti kita akan menerima keutamaan pahala kita yang kita cetak di dunia ini. Jamaah sekalian, tidak hanya itu yang kita renungkan. Sekarang ini lagi marak juga geng motor, ya. Geng motor ini semacam-macam DP nama. Ada yang potasium, ada yang malaikat pembantai. Tidak kalah juga zaman dulu ada nama-nama seperti itu. Ada mahibes, sampai sekarang masih ada tuh mahibes. Manusia hidup bebas. Ada di bagian Tamalate sana bidosto, bikin dosa baru tobat. Ada yang di sebelah sini nama grupnya Batedos, bajingan tembak dosa. Dulu tahun 90-an ada Sabrekas, Saguir, Brandy, Kesegaran. Hidup mereka di situ aja. Karena kering dari nilai Quran, maka kehidupan seperti inilah yang membentuk mental anak-anak kita. Maka jamaah sekalian, tidak ada pilihan lain, kembalikan nilai Quran dalam kehidupan kita. Keluarga kita butuh ini supaya tidak terjadi lagi ibu yang menggantung anaknya, kasih racun anaknya, ibu yang nusuk leher anaknya. La haula wala quwwata illa billah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah. Kalau kita beriman bertakwa, dari mana sumbernya? Quran. Allah buka langit, Allah buka bumi, hadir keberkahan di negeri kita jamaah sekalian. Inilah saja yang barangkali bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Allahul musta'an. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.